Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi kita, materi yang terakhir, pada pembahasan tentang masalah zakat. Dan alhamdulillah, kurang lebih 7 pertemuan atau 8 pertemuan kita membahas tentang zakat mal, zakat harta yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah golongan yang tidak boleh kita berikan zakat kepadanya. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Sebagaimana yang kami tulis di papan tulis tadi, golongan yang pertama adalah orang-orang kafir. Tidak boleh menyerahkan zakat kita kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya mereka, yaitu harta orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka, yaitu orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak, orang-orang di luar daripada agama Islam, apakah mereka beragama ataukah tidak beragama, yang tidak percaya terhadap Tuhan sama sekali, semuanya dikategorikan sebagai orang-orang kafir yang tidak boleh diserahkan zakat kepada mereka, kecuali muallaf yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya muallaf itu tidak sebatas pada orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang kafir kemudian masuk Islam, Islamnya masih lemah, hanya itu yang disebut sebagai mu'allaf. Tidak. Tapi mu'allaf itu juga mencakup orang-orang kafir yang kita harapkan keislamannya. Ada orang-orang kafir, ada tanda-tanda bahwasanya dia akan masuk Islam. Nah, kita dorong dia dengan cara memberikan zakat kepadanya, agar hal tersebut menjadi motivasi baginya untuk masuk ke dalam agama Islam. Mungkin di awal dia masuk Islam masih ada unsur-unsur duniawinya, masih ada niat-niat yang tidak baik, ada unsur duniawi, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah masuk Islam, kita ajari dia, kita ajarkan kepadanya tentang Islam, tentang ikhlas, tentang niat, dan kita berharap lambat laun dia akan semakin baik keislamannya. Dan tentang orang-orang yang meninggalkan salat, ini ada khilaf di antara ulama kita, orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Sebagian berpendapat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat itu sudah dihukumi kafir. Dan bagi ulama yang berpendapat seperti ini, maka tidak boleh kita menyerahkan zakat kita kepada mereka, karena sudah dianggap sebagai orang kafir, orang yang sudah keluar dari agama Islam. Namun sebagian yang lain masih menganggap bahwasanya mereka masih dalam kategori Islam selama meyakini kewajibannya. Namun tentu saja yang lebih hati-hatinya, dan sebagai bentuk keluar dari khilaf perbedaan para ulama kita hanya menyerahkan zakat kita kepada orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian yang kedua adalah Bani Hashim, Rasulullah SAW dan keluarga-keluarganya dan keturunan-keturunannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak layak untuk diberikan kepada Bani Hashim, karena sesungguhnya zakat itu merupakan kotoran dari harta manusia. Zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya itu pada dasarnya dia merupakan kotoran dari hartanya. Dia keluarkan untuk membersihkan hartanya. Jangan sampai bercampur antara harta yang bersih dengan harta yang kotor, sehingga
keberkahannya akan berkurang. Bahkan bisa jadi Allah akan mengangkat, mencabut keberkahan pada hartanya ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, padahal sudah wajib untuk dia keluarkan, sudah sampai syarat-syaratnya. Karena dia merupakan kotoran dari harta manusia, maka tidak layak untuk diserahkan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika berupa hadiah atau yang lain dan bukan sebagai zakat, maka boleh diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ada seorang wanita ini dia termasuk ahli zakat, maksudnya mustahik, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Diberikan zakat kepadanya. Kemudian wanita ini memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menerimanya. Padahal Rasulullah tahu bahwasanya harta ini sebelumnya merupakan zakat yang diberikan kepada wanita ini. Namun kata Nabi SAW, hiya laha sadaqah walana hadiyah. Bagi dia adalah zakat, namun bagi kami adalah hadiah. Karena orang kaya bukan langsung memberikan kepada Nabi SAW, tapi memberikan kepada wanita ini, dan wanita ini memberikannya kepada Nabi SAW sebagai hadiah, dan Rasulullah menerimanya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga yang tidak boleh kita serahkan zakat kepadanya adalah orang kaya. Tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang-orang kaya. Siapa itu orang-orang kaya? Selain daripada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang fakir kita sebutkan yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau yang punya pekerjaan tapi penghasilannya itu kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Meskipun bagaimana dia berusaha untuk berhemat, maka tidak akan memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Ini orang fakir. Orang miskin adalah orang-orang yang punya penghasilan, namun penghasilannya ini kurang dari kebutuhan pokoknya, namun sudah di atas setengahnya. Kalau misalnya kebutuhan pokoknya 4 juta, penghasilannya 3 juta rupiah. Jadi sudah di atas setengahnya, namun belum sampai memenuhi kebutuhan pokoknya secara keseluruhan. Namun kalau dia mau berhemat, sehemat-hematnya, maka dia masih bisa untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya, tapi dengan cara betul-betul berhemat. Harus ada yang dikurangi, mungkin makannya harus dikurangi. Ini orang-orang miskin. Jadi selain daripada mereka adalah orang kaya. Orang kaya yaitu orang yang memiliki pekerjaan, orang yang memiliki penghasilan, dan penghasilannya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan orang yang dia tanggung, kebutuhan pokok dia dan orang yang dia tanggung. Bahkan kadang-kadang masih ada lebihnya, masih ada yang bisa disisihkan sebagai tabungan, masih ada yang disimpan sebagai tabungan. Ini dikategorikan sebagai orang kaya. Jadi kekayaan itu bukan diukur dari berapa gajinya, karena bisa jadi ada orang yang gajinya banyak, namun pengeluarannya juga banyak. Misalnya dia punya 10 anak. 10 anak ini masing-masing satu anak pengeluarannya sekian. Dia gajinya 1 bulan misalnya penghasilannya secara keseluruhan 7 juta rupiah. Namun 7 juta rupiah ini ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dia dan semua anak-anaknya. Maka dia masih dikategorikan sebagai orang miskin, meskipun penghasilannya 7 juta. Ada juga orang sendiri atau sudah punya istri, namun belum punya anak, dan gajinya 1 bulan cuma 3 juta rupiah. Meskipun gajinya cuma 3 juta rupiah, dia masih bisa menyisihkan sebagian dari gajinya tersebut dalam 1 bulan, karena pengeluarannya tidak terlalu banyak. Nah, ini sudah tidak disebut lagi sebagai orang miskin. Padahal satu gajinya 3 juta, yang satunya lagi gajinya 7 juta. Tapi bukan dari situ yang dilihat. Yang dilihat adalah berapa pemasukannya dan berapa pengeluarannya. Cukup tidak untuk kebutuhan pokoknya. Jadi untuk orang kaya, maka tidak boleh kita menyerahkan zakat kepada mereka.
dan orang kaya yang diberikan zakat kepadanya dan dia tahu bahwasanya ini adalah zakat, maka dia menolaknya dengan baik. Ya afwan, mungkin salah alamat. Afwan, mungkin lebih baik diserahkan kepada fulan yang lebih membutuhkan. Kalau kita tahu kita bukan termasuk ahli zakat, ada orang yang kasih zakatnya kepada kita, maka kita tidak boleh menerimanya. Kalau kita menerimanya, kita sudah memakan harta yang haram bagi kita. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang berikutnya adalah orang yang wajib kita nafkahi. Siapa itu yang wajib dinafkahi? Ada 3 golongan. Yang pertama usul. Usul itu orang tua kita dan seterusnya ke atas, kakek, nenek, buyut, seterusnya ke atas. Ketika ada seorang anak, dia kaya, orang tuanya miskin, orang tuanya tidak punya penghasilan, hanya membutuhkan uluran tangan dari anak-anaknya, maka anaknya yang berkecukupan wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah furu', anak-anak dan seterusnya ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya. Ada orang tua kaya, ada anaknya yang miskin, mungkin sudah berkeluarga tapi masih miskin, maka dia masih tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, termasuk cucunya. Dia seorang kakek, seorang nenek berkecukupan, ada cucunya sudah berkeluarga, ya, ataupun belum dan tidak mampu, orang tuanya juga tidak mampu, maka dia berkewajiban untuk menafkahi cucunya tersebut. Kemudian golongan yang ketiga adalah istri, juga wajib untuk dinafkahi dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Jadi tidak boleh seseorang menyerahkan zakatnya kepada salah satu dari ketiga golongan ini. Apa yang wajib? Yang wajib dia serahkan kepadanya adalah nafkah. Adapun zakatnya diberikan kepada golongan yang lain. Jadi tidak boleh double di situ. Artinya satu batu dilempar untuk 2 mangga. Sudah, serahkan saja zakat ini kepada orang tua saya. Saya niatkan sebagai zakat dan saya niatkan juga sebagai nafkah. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh merangkap di situ. Nafkah lain, zakat lain juga. Baik, kemudian golongan yang berikutnya adalah ahli bid'ah atau ahli maksiat yang akan menggunakan harta tersebut pada kebid'ahannya atau pada kemaksiatannya. Ada ahli maksiat kita kenal, ya, kalau kita kasih dana zakat, hampir bisa dipastikan dana itu akan dia gunakan untuk kemaksiatannya. Misalnya peminum khamr, kebanyakan dana yang dia dapatkan akan dia habiskan untuk membeli khamr, dan kita khawatir kalau kita berikan zakat kepadanya, maka akan dia gunakan untuk membeli khamr. Maka tidak boleh kita menyerahkan zakat kepadanya. Atau ahli bid'ah, kita yakin atau besar kemungkinan kalau kita memberikan dana zakat kepadanya, maka dia akan menggunakan dana tersebut untuk acara bid'ahnya, untuk kebid'ahannya. Maka ini juga tidak boleh. Adapun kalau misalnya ahli maksiat, namun kita berharap besar kemungkinan kalau kita berikan dana zakat ini, dia akan bertaubat, dia akan rajin ke masjid, maka boleh kita berikan kepadanya meskipun dia adalah ahli maksiat. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah proyek-proyek kebaikan yang lain seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau percetakan Al-Quran, atau pembuatan jalan, atau yang lain. Ini adalah proyek-proyek kebaikan, namun dia bukan termasuk saluran-saluran zakat. Saluran zakat sudah jelas ada 8 golongan. Nah, ke 8 golongan ini tidak boleh kemudian kita perluas maknanya
yang tidak disebutkan oleh para ulama. Membangun masjid merupakan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Namun ketika ada seseorang yang punya dana dan dia mau mengeluarkannya sebagai zakat, maka jangan dia serahkan dana tersebut untuk pembangunan masjid. Kalau dia masukkan ke masjid, berarti itu dinilai sebagai infak, sebagai sedekah fi sabilillah, bukan sebagai zakat. Lalu bagaimana dengan penuntut ilmu, para dai, para penghafal Al-Quran? Apakah mereka termasuk dalam kategori fi sabilillah ataukah bukan? Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita katakan bahwasanya makna fi sabilillah oleh mayoritas ulama adalah mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Adapun para dai, para penghafal Al-Quran, para talibul ilmi, kemudian yang lain, maka oleh sebagian ulama dikategorikan juga dalam kategori fisabilillah. Ya, meskipun ini ya bukan pendapat mayoritas ulama, dan sebagian yang lain mengambil jalan tengah. Kalau memang dana zakat banyak dan 8 golongan ini sudah terbagi-bagi semuanya, masih banyak ya dana zakat yang tersimpan, maka boleh kita salurkan kepada para talibul ilmi, para dai, para penghafal Al-Quran dan sebagainya. Taib. Ini beberapa golongan yang kita sebutkan yang tidak boleh untuk menerima dana dari zakat harta yang akan kita keluarkan. Kemudian poin yang terakhir dari pembahasan kita adalah beberapa hal yang terkait dengan zakat. Yang pertama, apakah ada yang disebut dengan zakat profesi? Apakah zakat profesi itu benar ataukah tidak? Jadi mayoritas ulama atau bahkan hampir semuanya mengatakan bahwasanya tidak ada yang disebut dengan zakat profesi. Ya, tidak ada yang disebut dengan zakat profesi. Jadi pemerintah tidak boleh memotong sebagian gaji dari pegawainya, dari pegawai negeri sipil, dari PNS, dan dihitung itu sebagai zakatnya, zakat yang dikeluarkan per bulannya. Ya, dikeluarkan 2,5% dari gajinya, dan dianggap itu sebagai zakat yang harus dia keluarkan dari gajinya. Dikiaskan dengan zakat pertanian. Pertanian dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Padahal petani itu sudah capek, ya siang capek, kemudian ditunggu 4 bulan baru panen keluarkan zakat. Sementara pegawai ini ada yang di ruang yang ber-AC, mudah pekerjaannya, kemudian gajinya setiap bulan bukan per 4 bulan, kenapa tidak ada zakatnya? Akhirnya dikiaskan ke sana. Dan ini adalah kias ma'al farik. Ini kias yang tidak betul. Ini adalah kias yang tidak benar. Tidak boleh mengkiaskan pegawai negeri itu dengan para petani. Dan kenapa tidak ada zakat profesi? Ya karena tidak sampai syarat-syaratnya. Pertama, tidak sampai haulnya 1 tahun penuh. Yang kedua, tidak sampai nisabnya. Tidak sampai nisabnya. Kalau para petani itu ada syaratnya, harus sampai nisab. Kalau sampai nisab baru mengeluarkan zakat. Kalaupun misalnya dia sudah panen, ternyata dia tidak sampai nisabnya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, PNS ini semuanya dapat. Apakah gajinya sedikit ataukah banyak, semuanya dipotong. Ini tidak sampai syaratnya, tidak sampai nisabnya, dan tidak sampai juga haulnya. Sehingga ya ini adalah bentuk kezaliman. Ini adalah bentuk kezaliman yang seharusnya ditiadakan. Apalagi kalau kita lihat realitanya, banyak pegawai yang pada saat terima gaji, 1 hari saja gaji tersebut bertahan, besok sudah habis dibagi-bagi. Ada arisannya, ada utangnya, ada macam-macam. Sudah ada pos-posnya semuanya. Dan tidak akan pernah sampai nisabnya. Kecuali jika gaji tersebut sampai nisabnya, misalnya ada PNS yang gajinya
85 juta per bulan. Ada ya? Tidak ada? Oh, saya kira ada. Ya mungkin ada yang seperti kerja di Pertamina atau BUMN atau apa saja. Tidak ada ya? Tayyib. Anggaplah ada. Kalau misalnya ada, itu pun belum tercapai satu syarat, yaitu haul, tersimpan selama 1 tahun. Boleh saja dia majukan zakatnya pada saat ada maslahat, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Boleh memajukan penyaluran zakat meskipun belum sampai haulnya, selama sudah sampai nisabnya jika ada maslahat yang sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW mengambil zakat dari Abbas, dari pamannya, untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Ya, artinya belum sampai haulnya, tapi sudah diambil karena adanya maslahat. Taib. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang pesangon, pensiunan. Ya, orang pensiun ada pesangonnya, ada harta, ada apa namanya itu, uang pensiun ya, istilahnya, dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, dan boleh jadi sampai nisabnya senilai 85 atau kurang lebih, ya senilai 85 gram emas. Apakah pada saat dia menerima dana pensiun tersebut, dia langsung mengeluarkan 2,5% ataukah tidak? Jadi dana pensiun ini dia adalah hak yang diberikan kepada pegawai yang sudah mengabdi sampai dia pensiun. Kalau dia mau mengambil dana tersebut sebelum pensiun, maka tidak boleh. Seperti itu ya? Ya, tidak boleh. Jadi pada hakikatnya harta yang tersimpan ini meskipun bertahun-tahun lamanya, maka harta itu belum dianggap sebagai miliknya dia. Nanti menjadi miliknya dia setelah dia pensiun dan dia terima harta tersebut. Karena ya selama dia menjadi pegawai dan dia belum berhak untuk mengambil dana tersebut, maka dana itu belum dianggap miliknya. Nanti kalau sudah dia terima, tersimpan lagi 1 tahun dan tidak berkurang dari nisab, barulah dia mengeluarkan zakatnya. Jadi pada saat dia terima, tidak langsung dia keluarkan. Ya, tersimpan 1 tahun, kalaupun tersimpan. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban baginya untuk yang mengeluarkan zakatnya. Baik, kemudian yang ketiga adalah yang paling terakhir ini pernah kita bahas sebenarnya, adakah zakat pada usaha yang haram? Ya, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada zakat pada usaha yang haram, pada orang yang berjual beli yang haram, jual beli najis, jual beli minuman keras dan sebagainya. Maka ini meskipun banyak asetnya, ya, banyak keuntungannya, maka tidak ada zakatnya. Karena Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kewajiban baginya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari harta-harta yang haram. Nah, taib. Kemudian 2 pertemuan yang lalu atau 3 pekan yang lalu ada pertanyaannya dari Rais, ya, tentang emas. Karena kan ukuran kita adalah emas 24 karat, itu emas murni. Ya, bagaimana kalau orang kan punya biasa ada yang 21 karat, ada yang 22 karat, ada yang 23 karat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ataukah tidak ada zakatnya pada emas yang tidak murni tersebut? Sekarang kita jawab ya di papan tulis. Bismillah. Ya, jadi untuk yang 21 karat, ya font saya di sini ya. Jadi perhitungannya misalnya dia punya emas 21 karat sebanyak 100 gram. Ya, misalnya 100 gram. Berarti dikali dengan jumlah gramnya, yaitu 100. Kemudian dibagi karat yang menjadi patokan kita, yaitu 24. Ya, 24 karat sebagai emas murninya. Jadi 21 dikali 100, 2100 ya. 2100 dibagi 24. Ya, coba Rais dibagi 2100 dibagi 24. 87,5. Berarti ini dianggap 87,5 gram 24 karat. Sampai nisab atau tidak? Sampai ya.
Orang yang punya emas 100 gram dengan karat 21, maka itu sampai nisabnya senilai 87,5 gram emas murni 24 karat. Bagaimana kalau ada yang 21, 22, 23, 24? Misalnya yang 21 ini ada 50 gram, berarti dibagi 24. Ya silahkan satu orang. Kemudian ada juga 22 karat dikali misalnya punya 40 gram dibagi 24. Ya, coba yang pertama berapa hasilnya? Ya, 43,75. Coba yang di bawah 35 pas. 35,5. Oh, 55. 55. Berarti ditambah 98, sekian 99, sekian sampai nisab juga. Ya, jadi cara perhitungannya seperti ini. Bagi orang yang emasnya bukan 24 karat, ya untuk menentukan berapa nilainya kalau mau ditakarkan dengan 24 karat, maka seperti ini, 21 dikali jumlah gram yang dia miliki dibagi 24. Dipahami ya? Insyaallah. Taib. Ini pembahasan kita yang terakhir, alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan tentang zakat mal, zakat harta. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa membagikan apa yang kita ketahui kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kolega kita, dan seterusnya. Karena kesadaran masyarakat akan zakat ini masih sangat kurang. Kesadaran orang terhadap zakat ini masih sangat kurang, karena adanya sifat hubbul mal, cinta harta yang sangat besar, sehingga sulit untuk mengeluarkan bahkan zakat. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah karena kejahilan. Banyak orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham tentang hukum-hukum zakat. Dan yang ketiga, banyak orang yang tidak tahu apa hukumannya, apa ancamannya terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sehingga ya kita perlu untuk mensosialisasikannya, memasyarakatkannya, supaya semakin banyak orang yang mengeluarkan zakatnya. Kalau di Kabupaten Pindrang mau di persentase, mungkin belum sampai 50% orang yang mengeluarkan zakatnya. Nah, kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.